Bayangkan ini, langit Alaska yang biru tiba-tiba diguncang suara pesawat raksasa. B-2 Spirit, pesawat pengebom siluman paling canggih Amerika, melintas tepat di atas kepala Vladimir Putin. 2 jet F-35 ikut mengawal. Di bawahnya, Donald Trump berdiri bersebelahan dengan Putin. Kamera dunia merekam semuanya. Apakah ini sambutan atau peringatan halus? Inilah cerita di balik pertemuan Alaska, Agustus 2025. Halo, selamat datang di Agnivarta. Hari ini kita bahas pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin di Alaska. Pertemuan ini penuh simbol, penuh drama, tapi hasil nyatanya bisa dibilang kosong. Kenapa pertemuan ini penting? Karena perang Rusia-Ukraina sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Korban sipil makin banyak, dan dunia menunggu apakah ada peluang damai. Trump memilih Alaska sebagai lokasi, dekat dengan Rusia, tapi tetap wilayah Amerika. Simbolis sekali, kita bicara di pintu rumahmu, tapi tetap di tanahku. Tapi setelah pertemuan, Trump dengan santai bilang, tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan. Artinya, tidak ada gencatan senjata, tidak ada perjanjian baru, tidak ada hasil konkret. Yang paling mencuri perhatian justru bukan isi pertemuan, tapi atraksi militer. Begitu Putin datang, pesawat siluman B-2 bomber terbang rendah di atas kepala mereka, disusul F-35 dan F-22. B-2 ini bukan pesawat biasa, ia bisa menjatuhkan bom konvensional maupun nuklir. Dalam perang, kehadirannya saja sudah jadi pesan, kami punya kekuatan yang tak bisa kamu lawan. Banyak yang bilang, flyover itu adalah show of force, pertunjukan kekuatan. Seolah Amerika mau bilang ke Putin, kita bicara soal damai, tapi jangan lupa siapa yang pegang kendali. Sementara itu, di Kiev, reaksi sangat berbeda. Presiden Zelensky kecewa, Ukraina merasa ditinggalkan. Bayangkan, masa depan Ukraina dibahas, tapi tanpa Ukraina duduk di meja perundingan. Penasihat Zelensky bilang, Ukraina mau saja kalau ada gencatan senjata, apalagi kalau dijamin Amerika. Tapi mereka ragu Putin mau ikut aturan. Jadi buat Ukraina, pertemuan Alaska ini lebih bikin frustrasi daripada harapan. Walaupun tidak ada kesepakatan, banyak analis bilang Putin tetap menang secara simbolis. Kenapa? Karena ia yang katanya diisolasi, tiba-tiba berdiri berdampingan dengan Presiden Amerika di tanah Amerika dengan karpet merah dan liputan media global. Media Rusia langsung memutarbalikkan narasi. Katanya Rusia terisolasi, tapi lihat siapa yang disambut di Alaska dengan kehormatan tinggi. Buat rakyat Rusia, ini adalah bukti bahwa pemimpin mereka masih diperhitungkan dunia. Itu sudah cukup jadi propaganda kemenangan. Buat Trump, ini bukan cuma soal Rusia, ini juga soal politik dalam negeri Amerika. Dalam konferensi pers, ia bahkan sempat menyelipkan komentar soal pemilu Amerika, mengulang klaim bahwa pemilu sebelumnya curang. Anehnya, Putin mengangguk, seolah setuju. Trump juga menyebut pertemuan ini sempurna, 10 dari 10. Padahal, sekali lagi, tidak ada hasil nyata. Tapi Trump pintar membungkus momen. Ia tidak butuh kesepakatan, ia hanya butuh gambar. Trump berdiri bersama Putin, pesawat siluman lewat di atas kepala. Itu sudah cukup untuk jualan citra dealmaker ke publik Amerika. Pertemuan Alaska belum menutup cerita. Trump bilang dia akan bicara langsung dengan Zelensky dan pemimpin NATO. Sementara Putin mengundang Trump untuk bertemu lagi di Moskow. Artinya, drama ini masih panjang. Belum ada jalan damai, tapi pintu negosiasi tetap terbuka. Kembali ke momen flyover. Di Barat, banyak yang menilai itu sebagai peringatan. Tapi di Rusia, narasinya dipelintir jadi kebanggaan. Media Rusia menulis, Amerika bahkan memamerkan senjata rahasianya untuk menyambut Putin. Jadi, pesan yang dimaksudkan sebagai tekanan justru diputar menjadi tanda kehormatan. Inilah uniknya perang narasi. Satu kejadian bisa punya makna berbeda tergantung siapa yang bercerita. Pertemuan Alaska mengajarkan kita 3 hal. Pertama, diplomasi sekarang lebih banyak simbol ketimbang isi. Pesawat siluman dan karpet merah lebih banyak dibicarakan daripada isi negosiasi. Kedua, Ukraina makin terpojok. Mereka butuh dukungan, tapi merasa jadi penonton dalam pembicaraan soal nasib sendiri. Ketiga, Putin masih punya panggung. Meski sedang perang, ia tetap bisa berdiri di panggung internasional, bahkan di tanah Amerika.
Bagi dunia, pertemuan ini bukti bahwa perdamaian masih jauh. Diplomasi jadi semacam teater. Yang penting bukan hasil, tapi pertunjukan. Hari itu, langit Alaska dipenuhi suara pesawat perang. 2 presiden bicara soal damai, tapi tidak ada perjanjian baru. Bagi Ukraina, itu kekecewaan. Bagi Rusia, itu kemenangan simbolis. Bagi Trump, itu panggung politik. Dan bagi kita semua, ini pengingat bahwa dunia masih rapuh. Perdamaian tidak datang dari simbol semata, tapi dari keputusan yang berani. Sampai hari itu tiba, dunia tidak pernah benar-benar tenang.